Dengan tekad membangun bangsa, DJKI terus tumbuh dan berkembang, berusaha mencapai mimpi besar menjadi the best IP office in the world. Pelayanan prima tentu adalah prioritas kami. Melayani sepenuh hati, ramah, dan bersahabat adalah bekal kami menjadikan setiap pemohon merasakan kenyamanan. Standar operasional prosedur selalu kami tekankan kepada seluruh pegawai, tanpa pungli dan tanpa gratifikasi. Siapapun Anda, kami akan selalu siap melayani dengan sepenuh hati. Dalam membentuk satuan tugas wilayah birokrasi bersih dan melayani, DJKI memilih pegawai-pegawai terbaik untuk membentuk kelompok kerja yang profesional. Selain pembentukan Satgas, DJKI terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang produktivitas kerja dan perbaikan layanan kepada masyarakat. Pimpinan dan seluruh jajaran di DJKI telah mencanangkan dan berkomitmen untuk menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan menghadirkan sejumlah lembaga dan kementerian untuk memberikan penguatan serta arahan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saat ini DJKI telah melakukan banyak perubahan pola kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan pertemuan tatap muka dan menghabiskan banyak kertas menjadi digital dan sistematis. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta wujud adaptasi DJKI dengan kondisi yang ada. Selain itu, DJKI memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mampu membantu kecepatan dan keakuratan pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual melalui aplikasi SiPenki AI. Untuk semakin meningkatkan pelayanan, DJKI telah memberikan jaminan percepatan layanan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pada ruang layanan, DJKI juga menyediakan peta digital alur layanan dan permohonan yang mempermudah pemohon dalam mendapatkan informasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pewujudan reformasi digital juga dilakukan pada proses pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya aplikasi Amankan RB. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih akuntabel karena mulai dari proses pengumpulan data dukung, pengawasan, hingga penilaian dilakukan secara sistematis. Pimpinan dan jajaran struktural DJKI melakukan perencanaan pola kerja untuk membentuk iklim kerja yang profesional dan proporsional. Dalam pengelolaan karir, khususnya para pemeriksa, DJKI juga telah memiliki aplikasi Sikap yang akan memudahkan para pemeriksa dalam mengumpulkan data dukung usulan penetapan angka kredit dan penguji dalam melakukan penilaian kinerja pemeriksa. Penguatan akuntabilitas diawali dengan penandatanganan komitmen janji kinerja yang dilakukan oleh para pimpinan dengan seluruh jajaran. Selain itu, penerapan sistem informasi dan teknologi juga dilakukan pada area ini, di antaranya pada proses pengelolaan barang milik negara guna menjamin keakuratan data saat dilakukan audit. Seluruh distribusi barang milik negara dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SiBape. Seluruh aplikasi yang ada di DJKI seperti iProline telah dirancang untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pemeriksa di DJKI, sehingga produktivitas kerja para pemeriksa dapat terjaga dengan baik. Selain itu, DJKI memiliki aplikasi SiPengadu, di mana pimpinan dapat mengawasi jumlah permintaan informasi dan aduan layanan secara real-time. Di tengah masa pandemi ini, DJKI terus menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi interaksi langsung antara petugas DJKI dengan pemohon untuk memberikan rasa aman. Meskipun loket layanan terpadu harus ditutup, seluruh permohonan kekayaan intelektual saat ini telah bisa dilakukan secara daring melalui iProline dan loket virtual, sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke DJKI atau kantor wilayah dengan membawa dokumen permohonan. Selain itu,
Untuk permintaan informasi, konsultasi, dan pengaduan, DJKI telah menyediakan kontak center melalui layanan telepon 152, email, live chat, video conference, dan seluruh media sosial DJKI. DJKI terus mengembangkan aplikasi layanan unggulan seperti iProline atau Intellectual Property Online dengan tampilan dan fitur yang semakin memudahkan para pemohon dan pemeriksa di DJKI, sehingga proses pelindungan kekayaan intelektual menjadi efektif dan efisien. iProline, khususnya pada aplikasi pencatatan hak cipta secara online, telah mendapatkan pengakuan secara internasional dengan diadopsinya aplikasi tersebut oleh ARIPO atau The African Regional Intellectual Property Organization. DJKI akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi dan inovasi yang ada, agar mampu dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat, bahkan dunia internasional. Dalam upaya mensosialisasikan informasi dan kebijakan, DJKI aktif menyelenggarakan kegiatan webinar, workshop, pelatihan, serta pembuatan konten edukasi melalui media sosial. Selain itu, DJKI juga merilis buletin RB-DJKI sebagai sarana penguatan reformasi birokrasi di internal DJKI. Sejumlah prestasi yang telah diraih DJKI diantaranya adalah Top 40 Sinovic 2017 berupa inovasi e-filing renewal trademark, Top 40 Sinovic 2018 berupa inovasi pencatatan hak cipta online dengan teknologi kriptografi, dan menjadi wakil Indonesia dalam ajang Public Service Exhibition di Busan, Korea Selatan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkomitmen penuh melakukan pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk terus memberikan dukungan dan kontribusinya kepada DJKI, agar pelayanan DJKI menjadi pelayanan prima dan pelindungan keintelektual yang kami upayakan bisa berjalan dengan lebih baik lagi untuk menuju kantor kekayaan intelektual berkelas dunia. DJKI pasti oke, DJKI pasti WBBM. Saya Sita Sitrawinda Nurhadi sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia mendukung upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan telah memberikan pelayanan publik yang baik secara cepat. Saya yakin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berinovasi di bidang pelayanan publik sehingga layak menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah sukses memperoleh predikat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan telah memberikan pelayanan publik yang profesional serta transparan. Saya yakin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat, dan saya yakin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual layak menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Justisiari Perdana Kusuma sebagai Direktur Eksekutif dari Indonesian Anti-Counterfeiting Society atau Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan yang lebih dikenal dengan MIAP. Mendukung sepenuhnya upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Saya tahu bahwa pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah sukses memperoleh predikat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan telah memberikan pelayanan publik yang profesional serta transparan. Saya yakin bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat, dan saya yakin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual layak serta sudah sepantasnya menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah masyarakat berikan kepada DJKI, sehingga saat ini kami sudah WBK
dan pasti WBBM. DJKI menjadi World Class IP Office.